Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizam Putra dari Teknologi Informasi dengan NIM 2512037 dan kali ini saya akan mengajarkan ke kalian tentang gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Terdapat tiga website yang sudah saya dapatkan, yaitu pertama adalah Wikipedia, yang kedua Gramedia, dan ketiga detik.com. Menurut Wikipedia, gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Yang kedua, menurut Gramedia, gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Yang ketiga, menurut detik.com, gerbang logika atau logic gate adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah input menjadi sinyal output yang logis sebagai hasil dari voltase atau arus. Contoh simpelnya seperti ini. Kita akan menggunakan satu saklar untuk menyalakan sebuah output. Anggap saja saklar ini adalah inputnya dan lampunya adalah outputnya. Jika kita menyalakan saklarnya, maka dia akan menjadi satu atau menyala. Dan jika kita mematikan saklarnya, maka dia akan menjadi nol. Oke, lanjut. Gerbang logika dasar terdapat tiga macam, yaitu AND, OR, dan NOT. Dan kali ini saya akan membahas tentang apakah itu AND. Gerbang logika AND, gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku keturutan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Dan sebagai contohnya, saya akan menambahkan satu inputan di sini dan memberikan N di sini. Lalu kita akan gabungkan input ini ke dalam N-nya dan masukkan ke dalam output. Jika kita menyalakan satu saklar saja, maka outputnya tidak akan menyala. Namun jika kita menyalakan dua secara bersamaan, maka outputnya akan menyala. Seperti itu. Lanjut, gerbang logika bentukan terdapat ada empat macam, yaitu NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Dan kali ini saya akan membahas tentang apakah itu XNOR. Gerbang XNOR disebut juga gerbang not exclusive or gerbang XNOR mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin bernilai tinggi, maka sinyal masukannya harus bernilai genap. Kedua nilai masukan harus rendah keduanya atau tinggi keduanya. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Sebagai contoh, saya akan menambahkan satu XOR sini dan menambahkan satu, dua, tiga, dan 4 input. Dan kita akan memberikan satu output di sini. Lalu kita gabungkan semua inputnya ke dalam satu gerbang logika bentukan. Nah, dia bakal akan menyala jika terdapat tidak adanya input yang menyala. Tapi jika kita menyalakan satu inputan, maka outputnya tidak akan menyala. Itu berarti ini adalah ganjil. Dan yang jika input kedua menyala, maka lampunya atau outputnya akan menyala karena merupakan genap. Seperti yang saya bilang tadi atau yang ada di sini terdapat maka maka sinyal yang masukannya harus bernilai genap. Di sini juga merupakan nilai yang genap atau input yang menyala 2. Dan jika saya menyalakan input yang ketiga, maka outputnya akan mati karena ini merupakan inputan ganjil yang menyala. Dan jika saya menyalakan 4, yang keempat secara bersamaan, maka outputnya akan menyala juga. Ini merupakan inputan yang genap, seperti itu. Lanjut di sini ada soal yang diberikan yaitu A, N, not B, NC, X NOR, not A, NB, N, not C, X NOR, AN, not B, N, not C, X NOR, not A, N, not B, N, not C.
Seperti yang sudah dilihat di sini, maka saya sudah membuat rumusan gerbang logiknya seperti ini. Dan kita akan langsung memasuki ke dalam tabel kebenarannya. Saya sudah menyiapkan tabel kebenaran di sini, yaitu di bagian inputan A, B, C, not A, not B, dan not C. Dan kita tinggal akan menghitungnya, yaitu jika A and not B and not C, maka kita harus mencari hasilnya. Dan bagaimana caranya, yaitu kita akan menghitung bagian A, not B, dan C. Yang pertama adalah A, lalu not B, dan C. Karena di dalam Excel kita membutuhkan 0 atau genap yang menyala, kita akan langsung menghitungnya. Di sini terdapat A 0, C 0, dan not B 0, berarti itu menandakan bahwa ini menyala. 1. Lalu lanjut yang kedua, 0, 1, dan 0. Itu artinya mati, karena ini merupakan input yang ganjil. Yang ketiga, 1, 1, 1. 1, 0, 0. Yang berarti 0, karena ganjil. Yang keempat, 1, 1, 1. Di sini terdapat ada dua inputnya yang menyala, yaitu C dan not B, artinya outputnya menyala. Selanjutnya yang kelima, not B-nya 0, C-nya 0, dan A-nya 1. Itu artinya hanya ada satu yang menyala, yang berarti itu adalah ganjil, 0. Not B terdapat 0, C1, dan A1. Itu artinya genap, karena terdapat dua yang menyala. Selanjutnya not B1, C0, dan A1. Terdapat dua yang menyala, yaitu not input A dan not B. Itu yang menyala. Dan terakhir, not B seperti satu input yang menyala, 2, dan 3. Terdapat 3 menyala, itu artinya ganjil. Kita kan seperti barusan juga, kita akan mencari yang mana aktif dan yang mana tidak aktif. Kita akan mencari genap dan ginjalnya. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya, maka tinggal kita gabungkan untuk menjadikan outputnya apakah menyala atau tidak. Terdapat di bagian pertama, yaitu adalah 3 yang menyala, itu artinya ginjal. Terdapat yang pertama adalah 3 yang artinya adalah ganjil, maka hasilnya adalah 0. Dan yang kedua terdapat juga ginjal, dan yang kedua juga terdapat ganjil, ketiga juga ganjil, dan keempat juga ganjil, satu ganjil, dan yang keenam ini adalah genap yang artinya satu atau menyala. Yang ini lalu setelahnya adalah 0, dan terakhir juga adalah 0. Maka hasil outputnya hanya ada satu yang menyala.
Oke, sekian dari pelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.